Terus pertanyaan yang harus ngafal Quran itu kenapa banyak banget hafalan anak-anak disuruh hafal. Masalah hafal ini juga aku nggak tahu gimana ininya ya, gimana menyadarkan publik kalau misalnya secara pendidikan menghafal itu adalah komponen yang paling tidak penting dalam pendidikan. Tuh, setuju. Tidak mengajarkan kita berpikir kritis, tidak menggiring kita pada pemahaman, tapi cuma melatih kita menjadi beo aja. Oke. Halo guys, banyak yang mengatakan bahwa Mbak Kumaila ini ingin menghancurkan Islam dari dalam. Sepertinya Mbak Kumaila ini jujur banget gitu loh. Menurut saya, Mbak Kumaila ini dia berusaha jujur dan mencerdaskan umat Islam ya. Mbak Kumaila ini katakan bahwa menghafal adalah skill paling rendah dari pengetahuan seseorang. Menurut saya, ada benarnya teman-teman ya. Menurut saya Mbak Kumaila ini anak zaman now yang selalu berlogika dan berpikir kritis dan cerdas teman-teman ya. Dia tidak mau lagi seperti hidungnya yang hanya boleh menerima saja tanpa mengerti makna sebenarnya. Menurutnya, belajar agama bukan hanya bisa membaca dan menghafal ya, tetapi memahami makna sebenarnya. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita tanggapi lebih jauh, kita simak dulu video berikut ini. Terus aku tadi belum jawab pertanyaan yang kenapa harus ngafal Quran itu. Kenapa banyak banget hafalan anak-anak disuruh hafal. Aku sepakat banget loh. Jadi setiap kali ada orang yang nyamperin aku minta setiap ada orang yang nyamperin aku minta tips buat ngafal Quran, pasti pertanyaan pertama aku, buat apa gitu. Kenapa gitu. Terus nanti kan dia ngasih alasan-alasan, tapi kenapa harus dihafal gitu. Biasanya nggak ada alasan yang sangat rigid gitu kenapa harus hafal. Waktu kecil aku juga bingung kenapa orang-orang dewasa sekitar aku sangat bangga terhadap aku yang hafal Quran. Jadi sama pesantren tuh kadang aku suka dibawa ke majelis talim di Jakarta di mana buat kayak bahan marketing gitu loh. Oh, oke. Bahan marketing. Ini di pesantren. Jadi di pesantren aku ada anak kecil hafal Quran nih. Terus kan nanti aku baca Quran banyak. Terus nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang jamaah di situ kayak kagum banget. Nanti aku dikasih bingkisan makanan, dikasih uang jajan. Terus mereka minta doain aku. Ada ibu hamil yang minta dilus perutnya sama aku. Aku yang waktu kecil aku bingung kenapa orang-orang mengagumi segitunya. Itu betul. Oke. Padahal aku hanyalah anak kecil yang nggak paham apa yang aku baca. Bagus. Itu jujur banget sih. Jadi sekarang kalau ada yang nanya, aku pengen hafiz dong, pertanyaannya buat apa? Buat Bener apa? sih. Dan selama ini yang katanya nanti orang tuanya masuk surga atau apa yang katanya hafal Quran, benar nggak ada perintah hafal Quran, itu nggak ada. Tuh. Perintah untuk menghafalkan Quran nggak ada. Ada perintah untuk menjaga, tapi bukan literally menghafal secara verbatim seperti yang aku lakukan. Dan misalnya nanti orang tuanya dapat jubah kebesaran di surga itu kebanyakan justru dari hadis palsu. Hadis palsu? Oh gitu. Jadi bisa jadi hafal Quran sebenarnya tidak seistimewa itu. Oke, menarik nih. Dan ngapain? Aku ngerasa juga ini anak-anak banyak banget PR hafalannya. Waktu kecil kebetulan kayaknya menghafal itu salah satu core strength aku, jadi termasuk gampang. Malah kayak kitab-kitab kecil tuh kayak sengaja aku hafalin, nggak tahu buat apa, nanti supaya kalau ujian ditanya aku bisa jawab secara verbatim dari kitab gitu. Emang yang teksnya di kitab gitu kayaknya supaya pamer aja sih, karena kan Gue hafal loh gitu ya. Karena guru-guru kita, sekolah kita sangat menghargai hafalan, yang mana padahal kalau secara level kognitif hafalan itu adalah skill kognitif yang paling rendah. Karena kan menghafal itu membeo. Itu kayak bayi, kayak diajarin mama ini papa, kayak emang selevel itu. Kalau menghafal level yang paling tinggi justru memproduksi ilmu pengetahuan, dan itu yang nggak ada. Kita belajarnya ngafal, habis itu belajar untuk ngutip sana ngutip sini, kayak seolah kita tuh nggak boleh punya pikiran sendiri gitu. Dan masalah memahami, kadang-kadang malah nggak paham. Kita cuma memahami bunyi aja, atau kadang-kadang tuh suka ada frasa-frasa yang diambil dari Quran yang padahal konteksnya nggak gitu. Ada nih penceramah yang akhir ceramahnya tuh suka bilang kalau ada yang baik itu dari Allah, kalau ada yang buruk dari saya. Itu sebenarnya dari Quran. Ada kisah di mana orang-orang Yahudi itu suka ngeledekin Nabi. Nanti kalau misalnya salah bilangnya dari diri sendiri, kalau benar bilangnya dari Allah. Itu sebenarnya ledekan orang Yahudi, itu kita adopsi jadi penutup ceramah.
Oh itu jokesnya Yahudi gitu ya, ngeledek gitu ya. Ini cara orang Yahudi ngeledekin Nabi, tapi Oke. kita jadiin penutup karena kita nggak tahu konteks ayat itu gimana gitu. Oke. Tapi itu penutup yang bagus buat stand up comedy sih. That's nice ya. Dan masalah hafal ini juga aku nggak tahu gimana ininya ya, gimana menyadarkan publik kalau misalnya secara pendidikan menghafal itu adalah komponen yang paling tidak penting dalam pendidikan. Tuh, setuju. Tidak Setuju. mengajarkan kita berpikir kritis, tidak menggiring kita pada pemahaman, tapi cuma melatih kita menjadi beo aja. Oke. Keren. Boleh tepuk tangan nih Bapak, ini strong word banget gitu. Nah, teman-teman sekalian, atas pernyataan Mbak Kumaila ini viral di media sosial dan timbul berbagai tanggapan dan komentar dari netizen, teman-teman ya. Yang lebih panas dari mualaf Hani Kristianto. Ya, Hani Kristianto menantang Kumaila, teman-teman. Menantang Kumaila untuk menghafal Al-Quran 30 juz. Dan kalau bisa, dia akan kasih sebuah rumah. Simak video berikut. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana pernyataan dari Kumaila. Yang mungkin mendengar pernyataan Kumaila ini, Hani menjadi panas dan ingin menantang Kumaila untuk menghafal 30 juz. Dan kalau bisa, katanya akan dihadiahi rumah oleh Hani Kristianto. Hal itu dipostingnya di akun Instagram pribadinya. Berikut screenshotnya. Dalam postingannya Hani mengatakan, kalau mbaknya beneran hafal Quran, saya kasih rumah saya deh. Paling juga cuma berapa surat, disambung dengan kutipan sebuah hadis. Tidak pakai lama, Mbak Kumaila memosting kembali postingan Hani Kristianto di akun Instagramnya sambil disertakan dengan ijazah hafal Quran. Dan diberi komentar di bawahnya, Alhamdulillah tahun baru rumah baru. Pernyataan merupakan akad ya. Terima kasih banyak atas kemurahan hatinya @Hani Kristianto. Dilanjutnya, ijazahku sensor, karena aku berkarya atas namaku pribadi dan bukan atas nama alma mater. Dibalas oleh Hani dengan mengatakan, Bismillah, ditunggu kapan Mbak Kumaila berkenan tes sambung ayat 30 juznya. Barakallah Mbak, berkenan dipinnya. Dibalas lagi oleh Kumaila, Hani Kristianto, boleh bang, jadwalkan saja. Dan dikomentari Hani lagi, ikhlas kalau Mbak benar hafal 30 juz mungkin, karena saya memang pengagum orang-orang yang hafal Al-Quran. Ada juga yang gak percaya itu rumah benaran. Seperti yang dikatakan oleh Syabi.a, antara penting gak penting, mau dicuekin, janjinya rumah, mau diladenin, khawatirnya doi punya rumah kelinci aja. Ada benarnya juga ya, soalnya Hani tidak bilang rumah tipe berapa yang mau dikasih. Lalu Mbak Kumaila menjawab komentar salah seorang netizen yang anggap enteng dengan kemampuan hafalan Kumaila. Dijawab langsung oleh Kumaila, ini malah lebih gampang daripada tes sambung ayat, karena pembacanya tahu lagi baca di mana, mengingat banyak ayat YG mirip. Cuma masalahnya, sangat memakan waktu dan tenaga, harus dari pagi sampai malam, bahkan 2 hari kalau mau bacaan yang lebih lambat dan hati-hati. Ada juga komentar dari Feby Indirani, yang ragu dengan rumah yang dijanjikan. Dia mengatakan, ya tergantung rumah yang ditawarkan kek apa dulu. Ada juga yang membalas mengatakan, rumah subsidi. Dan ternyata Hani dan Kumaila sudah saling deman, dan diposting di akun IG Hani Kristianto. Teman-teman bisa baca sendiri. Nanti kita tunggu bulan Januari. Apakah rumah itu beneran rumah atau masih ada syarat dan ketentuan berlaku? Dan siapa yang menilai bacaannya sudah benar atau tidak? Soalnya katanya, Quran diturunkan dengan 7 bacaan. Nanti kalau yang menilai hanya hafal bacaan yang 1, sementara Kumaila menghafal dengan bacaan lainnya, kita tidak tahu prosedur penilaiannya. Kita tunggu saja bulan Januari nanti. Apakah Kumaila akan dapat rumah atau Hani tidak menepati janjinya? Nah, teman-teman sekalian, itulah dia videonya ya. Kita tunggu saja update terbaru dari Mbak Kumaila ini ya. Kira-kira dia dapat rumah atau tidak, teman-teman ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.